Tes, tes. Tes. Tes, 1, 2, 3, tes, tes. Sama. Oke. Sini. Tes, tes. Nah, suara. Tes, tes. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Baru 2 orang yang masuk ya. Siang, Pak. Selamat siang.
Saya mulai agak cepat, sebenarnya pas sih 1:30 ya. Oke, selamat siang. Iya, Pak. Siang, Pak. Sendiri. Oke, saya mulai saja. Nanti rekan-rekan yang lain mungkin menyusul materinya. Oke. Tapi sekarang kayak gitu sama. Iya. Ya, ini materinya. Oke, topik pertemuan hari ini adalah ada 3, yaitu peranan perangkat lunak, ya. Kemudian karakteristik perangkat lunak, dan pandangan umum tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Oke, peranan perangkat lunak. Ya, 2 peranan dari software atau perangkat lunak. Pertama adalah perangkat lunak sebagai sebuah produk, dan yang kedua adalah sekaligus sebagai sarana untuk membangun suatu produk. Ya. Oke, 2 peranan dari software atau perangkat lunak. Jadi dikatakan sini software is a product. Software is a product, jadi perangkat lunak itu adalah sebuah produk. Kenapa? Karena di sini pertama diartikan transforms information. Suara saya jelas ya? Transform information, produce, manage, acquires, modifies, displays, or transmits information. Ya, jadi mentransformasi informasi, ya dia bisa memproduksi, bisa mengelola, kemudian memodifikasi, mendisplay atau mentransmit, memindahkan informasi. Kemudian di sini dikatakan juga delivers computing potential of hardware and network. Ya. Jadi di sini bisa software itu dia bisa mendelivery kemampuan dari hardware, ya, perangkat keras, dan jaringan-jaringan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah software is a vehicle for delivering a product. Ya. Jadi software perangkat lunak itu adalah sebuah kendaraan untuk mendeliver atau mengirimkan sebuah produk. Maksudnya apa di sini? Ya, di sini ada 3 pengertiannya. Yang pertama adalah controls other programs. Jadi ini mengelola atau mengendalikan program-program lain. Contohnya di sini adalah sistem operasi, ya, operating system. Kemudian yang kedua, kenapa disebut vehicle? Yaitu untuk effects communication. Jadi mempengaruhi atau berpengaruh pada komunikasi. Nah, contohnya di sini networking software, ya, networking software atau perangkat lunak jaringan. Jadi software khusus untuk jaringan. Dan yang ketiga di sini helps
build other software. Ya. Jadi membantu membangun, membuat software-software yang lain. Misalnya di sini software tools and software environments. Software tools misalnya software-software lain misalnya untuk membuat program misalnya Java ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah karakteristik dari perangkat lunak atau software itu sendiri, yaitu dikatakan software itu dibangun dan dikembangkan. Ya. Engineer, not manufacture. Jadi di sini engineer, direkayasa itu dibangun, dikembangkan berdasarkan kreasi seseorang, jadi bukan dalam bentuk manufactures atau pabrikasi. Ya. Oke, kemudian karakteristik software berikutnya di sini, jadi dikatakan zero tolerance. Jadi software karakteristiknya di sini software yang baik, software yang bagus ini tidak boleh ada kesalahan ya. Jadi sifatnya itu harus zero tolerance. Maksud zero tolerance itu tidak boleh ada kesalahan. Kemudian software tidak pernah usang, wear out, ya. Namun bisa memburuk, deteriorate. Ya, tidak pernah usang karena dia software ya, coding ya. Jadi beda dengan hardware perangkat keras ya, misalnya laptop ini ya, semakin tua usianya ya dia akan usang, lama-lama rusak. Oke, itu kalau hardware. Nah, software tidak pernah usang karena adanya perawatan ya, yang memungkinkan pengembangan software untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru. Nah, di sini maka perlunya maintenance seperti yang sudah disebutkan di pertemuan berikutnya sebelumnya ya. Jadi adanya maintenance atau perawatan ini bisa membuat software ini bisa menyesuaikan dengan new requirement atau kebutuhan baru. Nah, namun di sini kadang-kadang sekali softwarenya rusak, ya jadi tidak bisa diganti dengan software lain, namun harus dilakukan pembuatan ulang. Ya, karena di sini tidak ada suku cadang dalam software ya, karena memang dalam bentuk coding, jadi berbeda dengan hardware. Oke, karakteristik berikutnya di sini kebanyakan perangkat lunak tidak dibangun dari perangkat lunak yang sudah ada ya. Tapi kebanyakan pembangunan aplikasi software baru ini dimulai dari awal. Oke, sekilas rekayasa perangkat lunak secara umum. Nah, ini sudah pernah ditampilkan juga ya. Jadi daur hidupnya siklus dari software engineering seperti ini ya. Dimulai dari requirements, kebutuhan, kemudian spesifikasi, desain, perancangan, coding, ya, pengkodeannya, kemudian pengujian, di mana di situ melibatkan verifikasi dan validasi, debug, dan terakhir maintenance. Oke. Jadi di daur hidup dari software engineering, requirement di sini kebutuhan adalah melihat customer need ya, atau kebutuhan dari customer-nya. Dan spesifikasi yang dilihat ini adalah software need atau kebutuhan perangkat lunaknya, software need. Kemudian desain, model of software, ya, coding. Nah, di sini programnya. Kemudian berikutnya adalah tes. Testing ya, pengujian di sini adalah untuk make sure ya, jadi untuk meyakinkan bahwa softwarenya itu betul-betul sempurna
dan bekerja sebagaimana yang diinginkan oleh user maupun pengembang. Kemudian debug, nah, di sini perbaikan ya, repair. Kemudian maintenance. Yang terakhir adalah maintenance. Nah, di sini untuk life cycle-nya itu sendiri ya. Supaya softwarenya ini bisa berkelanjutan, ya bisa long life, bisa umur panjang istilahnya. Oke ya, requirement, kebutuhan. Ini sekali lagi melihat customer need, kebutuhan customer. Jadi find out what the user need. Find out what the user need di sini ya, jadi mencari kebutuhan dari user itu apa ya. Nah, di sini ada general statement. General statement atau pernyataan umum mengenai purpose of system and resource availability. Jadi purpose of system itu adalah tujuan dari didirikannya sistem informasi itu sendiri. Kemudian resource availability, ya, ketersediaan dari resource atau sumber dayanya. Di sini dibagi 3 ya, ada time, money, and person. Ya, dari waktu, uang, dan personalnya atau SDM-nya. Nah, spesifikasi ya, specification ini dilihat dari software need atau kebutuhan softwarenya itu sendiri ya. Yaitu create software specification ya. Jadi mencari dari membuat spesifikasi software. Di sini spesifikasi detailnya yaitu fungsionalitasnya ya, functionality. Kemudian kebutuhan dari hardware dan software pendukung. Hardware dan software requirement dan hal-hal lainnya. Dan desain di sini adalah pemodelan, membuat model dari software. Jadi creating a model. Nah, membuat model di sini ada 2, behavioral model dan structural model. Nah, behavioral model ini istilah lain dari UML ya, atau object oriented language atau unified modeling language. Sedangkan structural model itu yang kita kenal dengan flowchart ya. Kemudian entity relationship diagram, DFD, dan coding. Nah, create program. Nah, ini bisa menggunakan bahasa program yang sesuai dengan kebutuhannya ya, berdasarkan sesuai dengan modelnya, based on model. Tes ya, pengujian ya, ini tadi untuk make sure ya, di mana sini melibatkan proses of verification and validation. Ya. Verification and validation, ya, verifikasi dan validasi. Kemudian conformity with specification. Speakernya tolong dimatikan dulu ya, jadi saya terangkan dulu. Kemudian debug di sini atau repair ya, debug atau repair. Tolong speakernya dimatikan dulu mungkin ya, jadi saya terangkan dulu ya. Nanti setelah selesai baru kalau misalnya ada pertanyaan saya aktifkan speaker ya, atau kirim SMS. Oke, debug sini adalah perbaikan ya, repair perbaikan. Jadi bugs finding and reducing. Jadi mencari dan mengurangi bugs. Bugs atau kesalahan-kesalahan coding. Ini adalah an interactive process with testing. Jadi debug dan testing ini bisa
berjalan berkesinambungan bersamaan. Oke, berikutnya adalah maintenance, ya, pemeliharaan. Nah, ini untuk tujuannya adalah untuk life cycle, ya, untuk memperpanjang umur dari softwarenya. Nah, di sini ada 4 tahap maintenance, yaitu ada 4 jenis maintenance. Pemeliharaan, ya, sini ada pemeliharaan korektif, ya, adaptif, perfektif, dan preventif. Jadi ada 4 dari tahap maintenance, ya, adaptif, korektif, preventif, dan perfektif. Oke, maintenance is so important, ya. A major aspect of software engineering consists of techniques, tools, and practice that lead to a reduction in maintenance costs. Nah, jadi di sini kenapa maintenance pemeliharaan itu sangat penting? Karena di sini adalah aspek utama dari rekayasa perangkat lunak, ya. Sini terdiri dari teknik-teknik, kemudian tools-nya, pelengkapannya, dan praktisnya, ya. Yang nanti tujuannya arahnya adalah untuk mengurangi dari biaya-biaya pemeliharaan atau maintenance. Karena di sini maintenance itu akan mendapat porsi yang paling besar, ya, dari biayanya. Jadi sampai 67%. Requirement 2%, spesifikasi 4%, planning 1%, desain 6%, modul coding 5%, modul testing 7%, integration 8%. Yang paling besar itu di maintenance 67%. Nah, ini dikarenakan why does software maintenance cost so much? Ya, ini nanti sebenarnya ada mata kuliahnya sendiri, ya, pemeliharaan perangkat lunak. Nah, nanti di situ akan dibahas lebih detail kenapa biaya pemeliharaan software itu bisa sangat besar. Oke, dari jenis maintenance sini dikatakan yang paling besar biayanya adalah maintenance perfektif, ya, perfective maintenance atau penyempurnaan maintenance. Diikuti dengan adaptif, korektif, dan terakhir yang paling kecil adalah preventive maintenance. Oke, nah koreksi. Sini koreksi dari user menyebabkan software harus diubah atau dibetulkan kesalahannya. Dan adaptasi, modifikasi pada software untuk mengakomodasi perubahan pada kebutuhan fungsional, ya. Seperti perubahan sistem operasi, perubahan hardware, dan lain-lain. Kemudian perkembangan atau peningkatan, sini adalah adanya tambahan fungsi sehubungan dengan kebutuhan baru dari user. Ya, kebutuhan baru bisa berarti memang baru atau baru disadari. Dan yang keempat, pencegahan. Keadaan software yang semakin memburuk seiring dengan waktu, nah di sini menyebabkan preventive maintenance diperlukan. Ya, dan mengadakan rekayasa perangkat lunak kembali agar dapat mencukupi kebutuhan user. Oke, finish. Oke, saya stop share dulu. Oke, ya silakan kalau ada pertanyaan. Waktunya hanya 30 menit, 40 menit, ya. Ya, apakah ada pertanyaan dari materi tadi? Ya, untuk di learning materinya, oke. Absennya tidak bisa, ya. Nanti saya cek lagi deh. Absennya mungkin
Nanti saya cek lagi, saya masukkan lagi di e-learning-nya untuk absensinya ya. Nanti saya cek setelah Zoom-nya selesai. Kak panas udaranya hari ini. Oke. Jadi nanti biasa tugasnya membuat rangkuman ya. Jangka waktunya 3 hari atau 4 hari. Itu dari Zoom ini. Kemudian materi dan ada materi video ya. Itu mengupas tentang behavioral model. Behavioral model ya, itu atau tadi apa tadi? Behavioral model atau unified modeling language ya. Object oriented language. Ya, itu jadi ada bahasan sedikit. Oke. Ya, baru muncul. Ini kemarin saya ada kelompok AB itu lupa saya rekam ya. Jadi nggak bisa tampil di YouTube. Yang ini saya untung nggak lupa, tadi hampir lupa. Chatnya udah saya baca ya. Oke. Untuk absen nanti mungkin saya masukkan lagi ya. Mungkin saya biasa lupa ini jamnya. Ya biasa karena banyak yang dikerjakan juga. Oke. Kalau ada pertanyaan lain nanti mungkin bisa di WA, bisa di WhatsApp ya, atau di e-learning-nya tentang materinya. Oke. Absen belum bisa ya, Pak? Belum. Nanti absennya setelah Zoom ini selesai meeting baru saya bisa cek. Ya, jadi nanti setelah Zoom ini selesai baru saya periksa absensinya. Kalau tugasnya gimana? Coba dicek tugasnya, bisa dibuka nggak? Sekalian aja. Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Oke. Tadi saya telat itu untuk tugas yang rangkum itu dari materi atau video ya Pak? Materi juga, video juga. Materi juga, video juga, materi PPT sama yang tadi saya terangkan, saya cuap-cuap ini ya, sama dari videonya. Ya singkat aja ya, kan namanya rangkuman ya. Jadi nggak usah semuanya Anda tulis, Anda ketik itu nggak usah. Jadi poin-poinnya aja. Oke, makasih Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan saja. Bagaimana? Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Itu PL zero toleransi itu maksudnya apa ya Pak? Ya, Apa tidak pada toleransi apa gimana Pak? ya zero tolerance. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Zero tolerance. Ya. Jadi nggak ada toleransi sama sekali. Jadi kalau software itu ada kesalahan sedikit saja, berarti dikatakan softwarenya tidak bagus, tidak baik, dan bisa berbahaya ya. Bisa berbahaya. Maksudnya kesalahan di sini bukan berarti hanya kesalahan coding ya. Kalau softwarenya itu, ini kalau boleh saya ambil contoh lagi ya tentang software yang dibuat di pesawat yang baru itu, ya, dia softwarenya sebenarnya bagus, tapi ternyata salah waktu menerjemahkan masukan input data yang ada. Ya, jadi untuk mencegah stall dari pesawat, ya jadi stall itu kalau boleh saya ulangi lagi itu pesawatnya naik terlalu curam mendaki itu tidak boleh karena nanti dia akan langsung jatuh ya ke bawah sama apa gaya G-force. Itu kalau pesawat penumpang nggak bisa. Ya, saya baca-baca literaturnya jadi tahu sedikit-sedikit itu tidak bisa. Nah, software ini ya, software ini dia justru karena bacaan telemetrinya salah, dia menganggap hidung pesawat itu sedang naik drastis, padahal tidak. Padahal pesawat itu terbang mendatar. Nah, akhirnya pesawatnya nukikan. Berapa kali seperti itu, akhirnya sampai nggak bisa dikendalikan pilot lagi. Karena pesawat yang
baru-baru yang canggih-canggih itu semua berdasarkan masukan data ke komputer. Ya, ke komputernya. Jadi megang joystick apa itu udah joystick, bukan seperti tuas pengendali yang dulu, bukan. Nah, kira-kira seperti itu, zero tolerance. Jadi tidak boleh ada salah sama sekali. Apalagi udah sampai di tangan user ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Oke. Paham, Pak. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau misalnya contoh lain zero tolerance ya misalnya Google Maps ya, itu kadang-kadang masih suka salah memberikan arah ya, petunjuk. Ya, petunjuk, jadi kita mau ke A malah ininya ke B atau ke C. Tapi ya nggak semuanya salah sih ya. Kadang kita juga, kalau saya sendiri pakai Google Map itu ya saya lihat juga sih kalau misalnya tidak sesuai dengan yang di lapangan ya berarti ada salah mapping atau bagaimana. Nah, itu pernah ada kasusnya ya, jadi motor masuk jalan tol karena lihat Google Maps ya. Masuk jalan tol ya. Percaya dengan Google Map padahal udah ada pintu tol ya masuk aja ya. Akhirnya digiring keluar polisi ya, jadi urusan. Oke. Ada lagi? Mungkin udah mau habis 40 menit ini ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Saya cukupkan dan saya akan ini ke absensinya. Untuk mungkin saya harus buat baru lagi kali ini untuk absensi ya. Oke, tidak ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, saya saya akhiri Zoom meeting-nya. Terima kasih sudah mendengarkan saya ya, memberi feedback. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam Budi Luhur.